Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Perkenalkan saya Revo Ariangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan produk saya yaitu strategi pemasaran internasional tempe kaksu. Yang dimana untuk memasuki pasar Australia, saya akan menjelaskan dari pengenalan produk, strategi harga, distribusi komunikasi, pemasaran digital marketing, hingga keunggulan kompetitif produk saya. Oke. Tanpa basa-basi saya masuk ke slide yang pertama yaitu ada brand introduction. Pada slide ini saya akan memperkenalkan produk saya yaitu tempe kaksu dengan tagline Crunchy Taste Health Choice. Yang dimana tempe kaksu merupakan makanan inovatif berbahan dasar tempe sebagai alternatif protein nabati. Produk ini menggabungkan cita rasa khas Indonesia dengan konsep katsu yang sudah dikenal secara global. Selain itu, produk ini memiliki tekstur yang sangat renyah di luar dan lembut di dalam, sehingga diharapkan mampu menjadi produk Indonesia yang dapat bersaing di pasar internasional. Oke, selanjutnya ada produk description. Jadi, di sini tempe kaksu saya merupakan produk frozen food yang siap dimasak sehingga praktis untuk dikonsumsi. Karena produk ini memiliki kandung protein yang tinggi, rendah terhadap kolesterol, dan kaya serat sehingga cocok untuk masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat. Selain itu, tempe kaksu juga dapat dikonsumsi oleh vegan, vegetarian, maupun flexitarian. Selanjutnya kita masuk di market adaptation dan packagingnya. Jadi untuk adaptasi di pasar Australia, produk saya agar dapat diterima di Australia, saya perlu menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen setempat. Jadi penyesuaian ini dilakukan melalui penggunaan kemasan berbahasa Inggris, mencantumkan informasi nilai gizi yang lengkap, serta penggunaan kemasan ramah lingkungan. Selain itu, tersedia beberapa pilihan rasa saya seperti original spicy, black pepper, dan garlic herb agar sesuai dengan selera konsumen yang ada di Australia. Di sini juga saya memilih warna hijau karena menggambarkan alam yang sehat, bersih, emas, premium, serta mantap. Dan di sini materialnya bahan yang dapat didaur ulang agar cocok dengan gaya hidup berkelanjutan yang ada di Australia. Yang ketiga, praktis dengan ukuran didesain khusus agar mudah disimpan di freezer rumah tangga. Oke, selanjutnya ada brand positioning. Jadi di sini tempe kaksu diposisikan sebagai makanan sehat berbasis protein nabati dari Indonesia yang menawarkan cita rasa lezat sekaligus mendukung gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Dengan positioning tersebut, tempe kaksu diharapkan menjadi pilihan baru bagi masyarakat Australia yang mencari makanan sehat dan praktis. Dengan tagline saya yaitu tempe kaksu is a healthy, delicious, and sustainable plant-based food from Indonesia that provides Australian consumer with a nutritious alternative to traditional meat-based products. Oke, selanjutnya saya masuk di pricing objektif dan strateginya. Di sini saya mempunyai target pasar sebanyak $4 Australia dan estimasi harga retail $8 Australia. Jadi strategi harga yang digunakan adalah value based pricing, yaitu harga ditentukan berdasarkan manfaat yang dirasakan konsumen. Harga ini masih kompetitif dibandingkan produk sejenis sehingga dapat menarik minat konsumen untuk mencoba produk tempe kaksu. Di sini selanjutnya ada kompetitor price analysis. Pada slide ini terlihat perbandingan harga tempe kaksu dengan beberapa produk pesaing di Australia. Meskipun terdapat banyak pesaing, harga tempe kaksu masih lebih kompetitif, sehingga memiliki peluang yang baik untuk menarik konsumen yang baru. Di sini pun saya mencantumkan tempe kaksu menawarkan harga kompetitif dibandingkan merek plant-based yang sudah dimapan di pasar Australia. Yang Ibu dosen bisa nengok di papan ini terdapat tabel yang pertama itu tempe kaksu
yang mana di harga 8 dolar Australia, yang memiliki plant-based untuk khas Indonesia yang harganya sangat kompetitif. Yang kedua yaitu adalah Plentitudes Vegan Chain Diesel, yang dimana berkisar di 8,20 dolar Australia dengan posisi pasar produk vegan yang sudah populer di retail. Yang ketiga ada Veggie Delights Chain Diesel yang berkisaran di harga 8,50 dolar Australia, yaitu merek lokal Australia yang sudah lama dikenal. Dan yang terakhir yaitu adalah Beyond Meat Products yang berkisaran di 10 dolar Australia, yang dimana merek global dengan jaringan distribusi yang sangat luas. Selanjutnya kita masuk ke indirect distribution channel. Di sini saya menggunakan distribusi lokal untuk menembus pasar secara efisien tanpa infrastruktur fisik yang ada di Australia. Untuk distribusi, saya menggunakan distribusi channel karena produk dikirim dari Indonesia melalui eksportir, kemudian diterima importir di Australia, lanjut disimpan di gudang pendingin, lalu didistribusikan ke supermarket sebelum sampai ke tangan konsumen. Strategi ini saya pilih karena lebih efisien bagi perusahaan yang baru memasuki pasar internasional. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan physical distribution dan Incoterms. Karena tempe kaksu merupakan frozen food, jadi distribusinya menggunakan sistem cold can agar kualitas produk tetap terjaga. Pengiriman dilakukan menggunakan reverse container dan Incoterms CIF, sehingga biaya pengiriman dan asuransi hingga pelabuhan tujuan menjadi tanggung jawab eksportir. Oke, selanjutnya di sini ada Integrated Marketing Communication. Jadi, untuk membangun brand saya, Tempe Kaksu menggunakan konsep Integrated Marketing Communication, yang dimana artinya seluruh kegiatan promosi menggunakan pesan yang sama sehingga masyarakat lebih mudah mengenali produk dan membangun kepercayaan terhadap mereka. Jadi di sini supaya agar dapat diterima konsumen Australia, yang dimana agar tetap konsisten, kuat, dan membangun citra merek yang sangat positif. Selanjutnya ada communication strategi. Jadi di strategi komunikasi ini saya melakukan beberapa cara, yaitu melalui advertising, sales promotion, public relation, personal selling, dan direct marketing. Tujuannya adalah supaya meningkatkan kesadaran merek, menarik konsumen baru, membangun citra positif, serta menjalin hubungan yang baik dengan distributor maupun pelanggan. Selanjutnya masuk digital marketing. Jadi pada era digital modern sekarang, promosi menjadi sangat penting. Oleh karena itu, Tempe Kaksu saya memanfaatkan website resmi seperti media sosial, Instagram dan TikTok, serta influencer marketing untuk memperluas jangkauan pasar. Selain itu, digunakan juga SEO dan digital advertising agar produk lebih mudah ditemukan di dalam konsumen Australia. Selanjutnya ada industri analisis Porter's Five Force. Di sini berdasarkan analisis Porter's Five Force, persaingan di pasar makanan sehat Australia cukup tinggi, namun peluangnya tetap terbuka karena permintaan terhadap makanan berbasis nabati terus meningkat. Oleh sebab itu, Tempe Kaksu harus mampu memberikan nilai tambah dibandingkan produk pesaing. Jadi di sini saya memasuki 5, yang mana itu ada traits of net entrance dengan medium untuk peluang terbuka. Yang kedua itu ada bargaining power of buyers, yang dimana bersifat high atau tinggi karena konsumen memiliki banyak opsi produk plant-based yang memicu sensitivitas harga dan kualitas. Yang ketiga ada bargaining power of suppliers yang bersifat low. Pasokan tempe dan kedelai ini di Indonesia sangat melimpah dan stabil. Yang terakhir ada traits of substitutes and rivalry
yang bersifat high. Persaingan ketat dengan tofu, vegan, sesame, beyond, dan pasar yang sedang berkembang pesat saat ini. Selanjutnya itu ada sustainability and competitive edge. Jadi keunggulan tempe Kaksu terletak pada penggunaan tempe asli Indonesia yang kandungannya protein nabati yang sangat tinggi serta kemasan yang ramah lingkungan. Selain mengejar keuntungan, perusahaan juga berkomitmen mendukung keberlanjutan melalui aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Seperti yang kita lihat bisa di depan, yang dimana ekonomi di sini saya menerapkan gaya ekonomi supaya untuk menjaga kualitas premium dengan harga kompetitif untuk pertumbuhan pangsa pasar yang jangkanya sangat panjang. Yang kedua, saya bikin sosial agar pemberdayaan UMKM produsen tempe lokal yang ada di Indonesia menciptakan dampak sosial ekonomi yang sangat positif. Yang terakhir itu lingkungan. Saya fokus pada plant-based diets untuk jejak karbon rendah yang dipadukan dengan kemasan daur ulang karena lingkungan Australia sangat bersih sehingga saya menciptakan kemasan daur ulang. Oke, yang terakhir kita masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Jadi berdasarkan seluruh analisis, tempe Kaksu memiliki peluang yang baik untuk memasuki pasar Australia. Jadi agar berhasil, perusahaan saya perlu terus berinovasi, menjaga kualitas produk, memperkuat promosi digital, serta menjalin kerjasama dengan distributor lokal sehingga produk dapat bersaing secara berkelanjutan. Oke, mungkin demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya siap menerima pertanyaan. Semoga presentasi ini dapat memberikan gambaran mengenai strategi pemasaran internasional tempe Kaksu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.